Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operasi baris elementer dalam perkuliahan aljabar linier elementer PMT 232. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang operasi baris elementer atau biasanya disebut OBE. Nah, submaterinya adalah yang pertama sistem persamaan linier atau saya sebut SPL dalam bentuk eselon baris, kemudian operasi baris elementer. Yang ketiga, operasi yang diperbolehkan itu apa saja. Terus nanti kita akan juga membahas contoh soal untuk SPL yang dengan solusi tunggal, tidak memiliki solusi, dan juga yang memiliki hingga banyaknya solusi. Oke, capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan SPL menggunakan metode operasi baris elementer. Oke, udah siap ya? Nah, yang pertama, SPL dalam bentuk eselon baris. Coba, manakah SPL yang lebih mudah diselesaikan? Yang di sebelah kiri atau yang kanan kalian? Nah, kalau bisa kita lihat di sini, kalau misalnya kita mau selesaiin SPL yang sebelah kiri, perlu agak panjang mungkin caranya ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, karena nilai variabel Z-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 2, maka kita akan lebih mudah menyelesaikannya. Tinggal Z sama dengan 2 ini atau persamaan ketiga bisa kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, jadi kita memperoleh Y, kemudian nanti hasil Y dan juga Z-nya bisa kita substitusikan ke persamaan pertama sehingga kita bisa peroleh berapa nilai X-nya. Nah, kalau kalian lihat ini polanya, yang sebelah kanan ini membentuk seperti tangga ya. Dari mulai ada X, terus yang persamaan kedua bermula dari Y, dan yang ketiga variabel ketiganya yaitu Z. Oke. Nah, ini yang di sebelah kiri itu disebut dengan SPL biasa. Dan sebelah kanan itu SPL yang sudah dalam bentuk eselon baris. Jadi dia berbentuknya seperti ini, seperti tangga. Dari mulai variabel yang pertama sampai variabel yang terakhirnya. Nah, biasanya ini memang lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, terus bagaimana caranya agar SPL yang sebelah kiri ini bisa dengan mudah kita selesaikan? Maka kita bisa lakukan yaitu mentransformasikannya SPL biasa ini ke bentuk eselon barisnya. Itu akan mempermudah kita. Jadi kalau misalnya dia udah dalam bentuk eselon barisnya akan lebih mudah kita untuk menentukan solusinya. Nah, tetapi tidak sembarangan dalam mentransformasikan SPL ke bentuk eselon barisnya. Karena kedua buah eselon baris itu, ya SPL yang awal dan eselon barisnya nanti, itu harus berupa SPL yang saling ekuivalen. Apa itu yang dikatakan ekuivalen? Nah, jika mereka memiliki solusi yang sama. Jadi, solusi yang nanti dihasilkan dari SPL dalam bentuk eselon baris itu harus sama dengan solusi dari SPL yang biasa. Cara ngeceknya nanti, misalnya dari eselon barisnya kita udah peroleh X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kita coba substitusikan ke SPL di awal. Jika benar, jika memenuhi semua syarat pada SPL awalnya, maka itu adalah solusinya dan itu bisa dikatakan SPL kita selesai. Oke. Nah, salah satu caranya adalah dengan operasi baris elementer. Oke, operasi baris elementer ini sebenarnya itu
Ada dua jenis. Yang pertama, uh, eliminasi Gauss dan ada Gauss-Jordan, di mana penyelesaiannya ini bisa masih dalam bentuk sistem persamaan linier atau bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahasnya masih dalam sistem persamaan linear dulu. Kalau kalian udah lancar, minggu depan insya Allah kita akan bahas bagaimana caranya kita transformasikan dalam bentuk matriks. Oke, nah si eliminasi Gauss ini itu pertama kali dibuat oleh namanya peneliti matematikawan asal Jerman yang namanya Gauss. Nah, jadi intinya adalah mau mentransformasikan SPL ke bentuk eselon barisnya. Nah, SPL ini mungkin seperti yang latihan tugas kalian minggu lalu, SPL untuk memperoleh solusi dari suatu SPL itu perlu dilakukan berulang kali sehingga nanti diperoleh solusi yang benar. Oke. Nah, ada beberapa operasi yang diperbolehkan. Kenapa dikatakan diperbolehkan? Tidak semua operasi aljabar itu dapat kita gunakan karena ya itu tadi harus ekivalen. Nah, syarat ekivalen itu ada 3 operasi yang bisa kita gunakan agar SPL awal maupun SPL dalam bentuk eselon barisnya itu tetap ekivalen. Nah, yang pertama kita bisa mengalihkan baris dengan konstanta tak 0. Yang kedua kita bisa menukarkan posisi 2 buah baris. Dan yang ketiga kita bisa menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Oke, baiklah. Kita akan bahas contoh OBE untuk SPL dengan solusi tunggal. Saya punya sistem persamaan linear berikut. Kita akan mengubahnya ke bentuk eselon barisnya. Caranya adalah intinya kita akan membuat variabel utama dari persamaan pertama itu adalah X, variabel utama dari persamaan kedua itu adalah Y, variabel utama dari persamaan ketiga itu adalah Z. Jadi sesuai tempatnya. Jadi nanti dia akan membentuk tangga ya. Kenapa dikatakan variabel utama? Nah, nanti variabel-variabel utama ini X di persamaan 1, Y di persamaan kedua, dan Z di persamaan ketiga, itu koefisiennya harus bernilai 1. Oke. Untuk menjadikan variabel utamanya Y di persamaan kedua, maka kita harus menghilangkan 2X ini. Untuk membuat Z menjadi variabel utama di persamaan ketiga, maka kita harus menghilangkan 3X di sini. Oke. Jadi kita bekerja mulai dari sudut kiri atas sistem, di mana kita lihat koefisien pada variabel pertama atau variabel utama persamaan pertama itu adalah X. Kita cek apakah koefisiennya sudah 1. Kalau sudah, tidak perlu kita lakukan operasi aljabar OBE. Kecuali kalau misalnya nanti ketemu soal variabel pertamanya itu adalah nilainya misalnya 3, maka kita bisa mengalihkan baris persamaan pertama itu dengan 1/3 agar koefisien dari variabel utama persamaan pertamanya bernilai 1. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita kan tadi ini udah bernilai 1, oke, sudah oke. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua ini kan kita maunya Y ini menjadi variabel utamanya. Tapi ini kok masih ada 2X, maka kita harus menghilangkan. Cara menghilangkan 2X-nya ini adalah kita bisa pilih sebenarnya dari ketiga operasi tadi. Yang mana? Biasanya yang akan membentuk dia menjadi 0 itu adalah dengan yang menambahkan
uh, perkalian dari persamaan satu dengan terus nanti ditambahkan ke persamaan lainnya. Contohnya, nih, kita tambahkan min 2 agar 2 ini hilang. Tentu kita cari lawannya ya. Lawannya 2 adalah min 2. Yang menjadi patokan adalah baris yang pertama, yang sudah settle, yang sudah aman. Persamaan pertama ini kan sudah aman. Maksudnya koefisien dari X-nya sudah bernilai 1, maka dia akan dijadikan patokan untuk membuat variabel X di persamaan lainnya bernilai 0. Jadi saya ulangi ya. Jadi untuk membuat variabel X di persamaan lain selain yang persamaan pertama itu menjadi 0, maka yang akan dijadikan patokan itu adalah variabel yang sudah settle. Di sini variabel yang sudah settle adalah persamaan pertama karena koefisien pada X-nya sudah bernilai 1 utama. Variabel utamanya sudah bernilai 1, maka dia akan jadi patokan. Dan untuk menghilangkan variabel X di persamaan yang lain. Jadi nanti kita mau menghilangkan 2X dan 3X, itu kita patokannya pada yang ini. Oke, kita fokus dulu ke persamaan yang kedua ya. Kita akan mengubah persamaan kedua. Nah, gimana caranya biar 2 ini hilang? Maka kita perlu lawannya adalah kan min 2 ya. Plus 2 adalah min 2. Min 2 ini nanti akan kita kalikan dengan persamaan patokan kita, yaitu persamaan pertama. Min 2 kali X itu dapatlah hasilnya adalah min 2. Kemudian kita tambahkan ke persamaan yang akan kita ubah, yaitu persamaan 2. Jadi min 2 kali X min 2 ditambah 2X jadi 0. Maka di persamaan kedua yang baru X tidak ada lagi. Selanjutnya min 2 dikali Y hasilnya min 2Y. Min 2Y ditambah min Y jadi min 3Y. Maka kita tulis min 3Y di persamaan kedua yang baru. Selanjutnya min 2 dikali Z jadi min 2Z. Min 2Z ditambah Z jadi min Z. Selanjutnya min 2 kali min 6, min 2 kali 6 min 12 ditambah 3 jadi min 9. Jadi apabila kita memutuskan untuk melakukan suatu operasi, maka kita harus melakukannya ke baris itu semua. Baik yang sisi kiri maupun sisi kanannya harus adil. Oke. Terus persamaan ketiganya gimana Bu? Nggak usah diubah dulu karena kita mau selesaiin satu-satu. Nah, kita bisa lihat di persamaan kedua yang baru, di SPL yang baru di persamaan keduanya sudah tidak ada lagi nilai variabel X. Nah, variabel utama di persamaan kedua ini yang Y itu koefisiennya min 3. Kita inginnya dia jadi 1. Maka ini saya tulis ulangnya persamaan yang kedua yang baru. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita jadikan patokan itu adalah persamaan yang baru. Langsung terus diupdate ya. Tidak lagi pakai persamaan linear yang awal. Oke, selanjutnya gimana caranya biar variabel utama Y ini koefisiennya jadi 1. Nah, biasanya kalau kita mau ngubah dia jadi 1, itu cukup mengalihkan dia dengan kebalikannya. Min 3 dikalikan dengan inverse-nya adalah dikali min 1/3. Jadi langkah selanjutnya adalah kita kalikan persamaan 2 dengan min 1/3 untuk menghasilkan persamaan 2 yang baru. Jadi satu baris ini kita kalikan min 1/3, diperolehlah ini ya. Oke, 1 sama 3-nya tidak berubah. Tetap ya. Oke, karena tidak dilakukan apa-apa, jadi dia tetap. Selanjutnya, yang Y ini udah jadi 1 utama. Nah, yang
persamaan ketiga masih ada X-nya, kita perlu hilangkan ini. Gimana caranya? Nah, kita lihat lagi, si X itu persamaan yang menjadi patokan dari variabel pertama adalah persamaan yang pertama. Jadi, persamaan ketiga ini akan kita akan kita hubungkan dengan persamaan pertama. Bukan persamaan kedua ya, karena di persamaan kedua sudah tidak ada lagi X-nya. Jadi tidak bisa bergantung dia. Oke, selanjutnya untuk menghilangkan 3 ini jadikan 0 koefisiennya. Ingat tadi kalau misalnya mau diubah jadi 0 biasanya itu kita melakukan operasi baris yang ketiga, yaitu menambahkan perkalian suatu persamaan kemudian nanti ditambahkan ke persamaan yang akan kita ubah. Biar hilang 3x-nya kita kalikan min 3 ke persamaan pertama. Kemudian nanti kita tambahkan ke persamaan ketiga. Oke, persamaan pertamanya tetap tidak berubah, persamaan keduanya juga kita bisa tulis kembali. Terus yang persamaan ketiga akan kita ubah ya. Min 3 kali X min 3 ditambah 3X jadi 0. Kemudian min 3 dikali Y jadi min 3Y. Min 3Y ditambah 0 jadi min 3Y. Min 3 dikali Z jadi min 3Z. Ditambah min Z jadi min 4Z. Min 3 dikali 6 min 18 tambah 0 jadi min 18. Jadi ini adalah sistem persamaan linear kita yang baru. Saya tulis ulang ya. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah persamaan ketiga ini, variabel utamanya itu biar tinggal Z aja. Berarti kita mau menghilangkan si min 3Y-nya. Gimana caranya? Kalau mau buat jadi 0 biasanya gimana? Iya, kita pakai operasi baris yang ketiga ya. Oke, kita tambahkan 3 kali persamaan. Nah, bukan persamaan satu lagi patokannya, tapi ke persamaan 2. Kenapa? Karena yang mau kita hilangkan Y, sedangkan yang jadi patokan untuk variabel utama Y ini adalah persamaan kedua. Jadi patokannya bukan lagi persamaan satu ya. Oke, dengan cara yang sama. Nah, jadi 3 kali Y, 3Y, 3Y ditambah min 3Y, habis. 3 kali sepertiga Z itu jadi Z. Ya, Z ditambah min 4Z jadi min 3Z. Terus 3 kali 3, 9. 9 dikurang 18 jadi min 18. Oke, nah kalau kayak gini udah gampang ya. Z-nya itu berarti nilainya kalau kita bisa lihat nih, jadi kalau ubah 1 jadi dikalikan min sepertiga. Ini min 9 juga dikalikan min sepertiga. Diperolehlah Z-nya itu adalah 3. Jadi kita bisa, kalau Z-nya udah dapat, tinggal substitusikan saja ke persamaan kedua, diperoleh nilai Y sama dengan 2. Ini substitusi mundur ya, kayaknya udah pada paham. Jadi solusi SPL ini adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Kalau mau cek, silahkan dicoba. Nah, coba cek apakah 1, 2, 3 ini adalah solusi juga untuk sistem persamaan kita yang awal. Oke, silahkan dicoba-coba ya. Oke, selanjutnya bagaimana OBE untuk SPL yang tidak ada solusi. Nah, saya punya contohnya ini. Oke, ada 2 variabel dari 2 persamaan. Variabelnya X dan Y. Kita akan ubah ke bentuk echelon baris. Berarti variabel utama di persamaan pertama itu adalah X, variabel utama di persamaan 2 adalah Y. Oke, lagi-lagi kita mulai dari yang pertama, pojok kiri atas ya. Pojok kiri atasnya ini tidak bernilai 1, maka kita akan mengalihkan
persamaan pertama dengan 1/3. Sehingga diperolehlah persamaan yang baru seperti ini, yang akan kita gunakan di langkah selanjutnya ya. Oke. Persamaan yang baru, selanjutnya kita akan menghilangkan 6x ini ya. Oke. Caranya gimana? Jadi patokannya yang pertama ya. Jadi min 6 dikali persamaan 1 ditambahkan ke persamaan kedua. Untuk menghasilkan persamaan kedua yang baru. Min 6 kali x, min 6x ditambah 6x jadi 0. Min 6 kali 2/3y, hasilnya min 4y ditambah 4y hasilnya 0. Nah, ini kita dapatnya 0 sama dengan 10. Nggak benar ya pernyataan ini, maka SPL ini tidak memiliki solusi atau inkonsisten SPL. Oke. Nah, terus ini contoh SPL dengan tak hingga banyaknya solusi. Oke, ini contoh SPL-nya. Ada 3 buah variabel x1, x2, x3 dalam 3 persamaan. Nah, coba nih kalian lakukan sendiri ya untuk melengkapi langkah-langkahnya. Oke, kalian lihat pada langkah ketiga diperoleh seperti ini. 0, 0. Oke, x2 sama dengan x3. Oke, jadi nggak ditahu S3-nya berapa. Nah, karena X3-nya tidak terdefinisikan berapa, maka kita bisa, ayo masih ingat nggak kemarin nyelesain solusi parametriknya? Ya, kita bisa menggunakan parameter. Jadi kita misalkan variabel X3-nya menjadi suatu bilangan real, sembarang real. Misalnya X3-nya S, maka karena X2, X3-nya itu sama, maka X2 juga bernilai S. Nah, X1-nya jadi min 1 ditambah 3S, di mana S-nya ini adalah bilangan real. Oke. Saya kira cukup, sekian solusinya. Saya juga mengupload dalam bentuk PPT untuk kalian pelajari lagi, atau PDF mungkin ya, biar enak dibacanya. Kemudian saya juga menyantumkan video referensi tambahan. Ada dosen dari ITB, silakan dilihat-lihat dan dipelajari videonya ya. Oke, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.